Halo, apa kabar? Saya sepertinya lumayan lama nggak bikin podcast ya. Mohon maaf karena memang sedang fokus di film. Jadi politik sementara ini hanya sekedarnya saja. Tapi hari ini ada topik menarik yang ingin saya sampaikan terkait beberapa lembaga survei yang secara tiba-tiba melonjakkan suara pasangan Prabowo Gibran. Dan terakhir, survei Litbang Kompas yang menunjukkan suara Prabowo Gibran ke angka 39%. Dan menariknya lagi, kalau saya bisa bilang aneh, adalah suara Ganjar Mahfud yang ada di angka 15%. Dan masih menurut Litbang Kompas, angkanya malah di bawah pasangan Anies dan Caimin yang malah ada di angka 16%. Ganjar Mahfud yang kemarin ada di nomor 2 mendadak menjadi nomor buncit tanpa ada peristiwa besar yang membuat mereka harus anjlok ke bawah. Kalau misalnya ada peristiwa besar seperti waktu batalnya U20 digelar kemarin, itu masih masuk akal. Tapi ini sama sekali nggak ada apa-apa. Dan satu hal yang membuat saya tertarik lagi adalah jumlah undecided voters atau pemilih yang belum menentukan pilihan atau sering disebut sebagai pemilih bimbang. Angka mereka itu tinggi sekali, hampir 30% atau tepatnya 28%. Pertanyaannya nih, kenapa jumlah pemilih bimbang ini jauh lebih tinggi dari angka surveinya Ganjar Mahfud juga Anies dan Caimin? Entahlah. Tapi ada bisikan yang menarik dari seorang teman. Tingginya angka pemilih bimbang itu sebenarnya bukan karena mereka bimbang. Mereka itu menyembunyikan pilihan mereka karena nggak mau diketahui oleh lembaga survei yang mereka anggap pertanyaannya itu sudah disetting untuk menaikkan suara Prabowo Gibran. Wah, tapi anggap sajalah kalau survei-survei itu benar, membahagiakan orang kan ada pahalanya. Prabowo dari 2 kali pilpres juga terbuai dengan hasil-hasil survei yang memenangkan dia sampai dia itu sujud syukur segala. Tapi ternyata di garis finish dia kalah dan jadi bulian banyak orang. Saya ini hanya ingin mengambil positifnya saja. Saya ingat tahun 2013 lalu ya, ketika ada Pilgub Jateng. Ganjar Pranowo ikut pemilu pertama kali di tahun 2013. Dan hasil surveinya kecil sekali, hanya 8,4%. Sedangkan lawannya adalah Bibit Waluyo, seorang incumbent yang angka surveinya itu sampai 39%. Coba bayangkan, 8,4% lawan 39%. Bukannya tertekan dengan angka survei Ganjar yang sangat kecil, pendukung Ganjar di Jawa Tengah, juga PDI Perjuangan, malah ngamuk dan gerak di lapangan gila-gilaan. Dan hasilnya, Ganjar jadi gubernur di Jawa Tengah. Gila memang, dari angka survei 8,4%, Ganjar itu bisa menang Pilgub Jateng. Jadi apa pesan moral yang ingin saya sampaikan hari ini? Angka-angka survei yang beredar itu hanya prediksi saja. Dan anggap sajalah angka itu benar. Angka itu hanya berlaku jika pilpres terjadi di hari ketika survei itu dilaksanakan. Angka itu akan berubah-ubah sesuai dengan situasi di depan. Dan sejujurnya saya bilang, angka survei Litbang Kompas itu justru membuat pasangan Prabowo Gibran itu panik luar biasa. Mereka itu didukung oleh istana. Didukung oleh logistik yang luar biasa besarnya. Bahkan kabarnya mereka juga didukung oleh aparat negara. Tapi ternyata sulit untuk bicara bahwa Pilpres 2024 ini hanya satu putaran. Dan ini buat pasangan Prabowo Gibran itu sangat berbahaya. Karena kalau Pilpres ini masuk putaran kedua, maka potensi Prabowo Gibran itu kalah menjadi sangat besar. Karena peluangnya menjadi 50-50 dengan pasangan lainnya. Apalagi kemuakan rakyat karena kecurangan di Mahkamah Konstitusi. Karena intimidasi, karena politik dinasti itu semakin besar. Dan menumbangkan Prabowo Gibran sudah bukan lagi karena Pilpres. Ini adalah kompetisi.
Tetapi bagaimana menumbangkan kekuasaan Jokowi yang makin kesini makin terlihat berat nafsu kekuasaannya. Sehingga dia menghalalkan segala cara. Jadi jangan pesimis lah melihat angka-angka hasil survei. Jadikan itu sebagai lecutan untuk bergerak lebih kompak lagi, lebih solid lagi, lebih terorganisir lagi, dan lebih masif di daratnya. Situasi bisa sangat berubah, Ganjar bisa rebound. Fokus aja kita pada putaran kedua, nanti di putaran kedua baru kita hajar mereka habis-habisan. Setuju? Selamat berjuang, wahai para pemenang. Yang kita lawan sudah bukan Prabowo, bukan Gibran, dan bukan juga Jokowi. Yang kita lawan adalah bangkitnya Orde Baru yang jika mereka berkuasa akan membungkam demokrasi kita yang diperjuangkan oleh bapak, kakak, dan para mahasiswa di tahun 1998 dengan darah dan nyawa mereka. Mari kita angkat cangkir kopinya dan salam 3 jari untuk kalian semua.